Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang SPK, Sistem Pendukung Keputusan. Dan nanti untuk contoh studi kasusnya kita akan menggunakan metode Vasia HP. Sebelum kita memulai, diharapkan kalian juga sambil membuka modul ini, modul 8 SPK. Karena nanti saat ngoding itu, yang pertama, nanti aku akan copy paste aja dari modul karena takut terlalu lama nanti kalau aku yang ngetik. Terus yang kedua, nanti aku tidak akan membuka modul ini lagi seperti itu, jadi nggak alt tab gitu. Oke, sedikit saja tentang SPK ini. SPK kalau dari modul kan terbaca Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System, merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu dalam memecahkan masalah yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi singkatnya itu, SPK ini sebuah sistem yang membantu manusia untuk memutuskan keputusan atau solusi. Jadi nanti ada beberapa pilihan, terus nanti sistemnya itu membantu untuk memilihkan pilihan terbaik untuk diambil seperti itu. SPK memiliki tujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Nah, jadi ini sudah terlihat memberikan prediksi, jadi sistem itu akan memberikan prediksi yang terbaik menurut sistem yang dibuat itu dalam memilih solusi terbaik. Itu singkat aja, nanti sisanya itu bisa dibaca lagi. Nah, di di metode SPK ini cukup banyak. Kalau di modul ini hanya 8, metode sistem pakar, regresi linear, logika fuzzy. Nah, ini sudah dipelajari kita di materi sebelumnya. BRC ratio, AHP, IRR, MPV, FMADM. Nah, sebenarnya itu masih banyak lagi itu metode SPK. Nah, ini ada penjelasan singkatnya, kalian bisa baca aja. Terus lanjut di bagian ini aja. Nah, nih manfaat sistem pendukung keputusan. Jadi di SPK ini dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data informasi bagi pemakainya. Jadi kalau di SPK ini kan sistemnya nanti begitu luas gitu loh. Datanya bisa menampung banyak. Kalau manusia kan masa manusia itu nanti harus menampung data 20 juta kan ya nggak mungkin. Karena manusia itu kan terbatas pikirannya, otaknya. Jadi SPK ini membantu manusia untuk memperluas kemampuan pengambilan keputusan dengan data informasi bagi pemakainya. Terus yang kedua itu SPK membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Nah, simpelnya tadi adalah data yang terlalu banyak yang ingin kita analisis. Bagi manusia itu tidak mungkin kalau misalnya datanya 20 juta, tapi dengan SPK ini dapat membantu pengambilan keputusan dengan data yang kompleks, matematik yang kompleks seperti itu. 3. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya bisa diandalkan. Sudah pasti ya, soalnya kan komputer ya. Kalau dibandingkan dengan otak manusia itu hanya terbatas, bisa delay, bisa lama, kadang cepat gitu kan. Tapi kalau sistem yang di komputer kan itu pasti cepat gitu. Walaupun suatu SPK mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun dapat menjadi stimulan untuk pengambilan keputusan dalam memahami persoalan karena dapat menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Ya, meskipun SPK itu sepertinya terlihat sangat sempurna ya, tapi pasti tetap ada kelemahan. Nah, jadi pas kita sudah mendapatkan solusi pengambilan keputusan dari sistemnya, tidak mungkin solusi itu 100% bagus gitu loh. Jadi biasanya itu nanti dibahas terlebih dahulu dengan rekan-rekan seperti itu. Jadi nggak selalu SPK itu dijadikan keputusan yang pasti diambil seperti itu. Nah, itu untuk manfaat SPK. Selanjutnya kita langsung masuk ke langkah praktikum. Nah, di sini kan penerapan metode Fuzzy dan AHP dengan MATLAB.
Semoga ini saya dalam menjelaskan cukup jelas bagi kalian ya. Nah, di sini terdapat studi kasus. Suatu contoh perusahaan XY ingin mengetahui kinerja karyawan produksi berdasarkan pada jam kerja, jumlah barang yang dikerjakan, dan jumlah barang lulus uji dengan data sebagai berikut. Nah, 3 ini adalah kriteria yang akan digunakan dalam mengetahui kinerja karyawan produksi seperti itu. Jadi ada 3, jam kerja, jam barang yang dikerjakan, dan jumlah barang lulus uji. Nah, dengan data ini seperti ini. Denny, Septa, Yuna, Zena. Nah, di sini kan hanya 4 data saja, jadi kecil gitu loh. Nah, langkah pertama adalah memasukkan data-data yang digunakan. Contoh data awal sebagai berikut. Nah, saya langsung ke MATLAB-nya saja. Jadi biar nggak terlalu ribet, saya menggunakan new script aja ya. Terus langsung saya simpan aja, bebas menyimpannya. Saya simpan spkfahp. Save. Nah, datanya ini tadi sebentar. Saya copy paste aja ya biar agak cepat. Sama aja juga. Jadi kan datanya, nama karyawan ini Denny, Septa, Yuna. Terus ini data-data yang di sini adalah jam kerja. Terus ini jumlah barang yang di tengah. Terus di sini jumlah barang lulus uji. Jadi yang berkualitas. Terus selanjutnya, langkah-langkah dalam penggunaan algoritma ini diantaranya. Pertama, menentukan batas maksimal untuk ketiga kriteria tadi. Jadi kan tadi ada 3 kriteria. Terus di sini kan sudah dituliskan, diasumsikan itu sebentar. Max jam kerja. Jadi jam kerja maksimal itu adalah 200 jam. Terus jumlah barang yang dapat dihasilkan selama jam kerja ini adalah 100. Terus max kualitas 100. Jadi yang lulus uji tadi. Jadi semua barang yang lulus uji itu 100 semua, itu kita pasang 100. Jadi ini adalah batas kriteria yang kita buat. Batas kriteria. Jadi sebenarnya itu batas kriteria itu kita yang membuat atau sesuai dengan studi kasus yang kita bahas. Seperti itu. Selanjutnya, melakukan normalisasi data pada masing-masing kriteria dengan cara membagi masing-masing data dengan nilai maksimal pada masing-masing kriteria. Nah, kalau dari codingan seperti ini. Data kan ini masih ingat ya, matriks. Jadi mengambil seluruh kolom atau baris ya, lupa aku. yang di depan pada kolom ke-1. Semua baris dalam kolom 1. Terus dibagi dengan max jam kerja seperti itu. Normalisasi ini perlu dilakukan supaya tidak ada kriteria yang lebih mendominasi kriteria lain karena angka yang terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi biar nggak sama. Selanjutnya, menentukan relasi antar kriteria yang digunakan, di mana terdapat 3 kriteria yang digunakan dalam kasus ini tadi: jam kerja, jumlah barang, kualitas. Di sini udah ada tabel kriteria yang sudah dibuat. Diasumsikan jam kerja itu 0,5 kali lebih penting daripada jumlah barang, jam kerja 0,5 kali lebih penting daripada kualitas barang, dan jumlah barang 0,25 kali lebih penting daripada kualitas barang. Nah, sebelumnya dalam penerapan dalam MATLAB, nilai matriks bagian segitiga bawah sementara diisi dengan 0. Untuk selanjutnya nanti akan diisi dengan nilai seperti di atas. Jadi itu karena memang prosesnya seperti ini, memang harus dibuat segitiga bawah itu 0 dulu. Nanti akan diisi dengan sesuai pada tabel kriteria yang ada di modul itu. Selanjutnya, menentukan triangular fuzzy number atau TFN yang merupakan sekelompok 3 angka yang membentuk grafik fuzzy pada nilai fuzzy 0, kemudian naik ke 1 dan kembali ke 0. TFN itu berisi 2 kelompok data. Yang pertama itu data sebenarnya, yang kedua itu adalah inverse. Nah, kalau bentuknya dari modul kan seperti ini. Yang kotak pertama ini adalah nilai sebenarnya,
yang ini adalah inverse-nya. Jadi rumusnya tinggal dibalik. Misalnya ini min 100 bagi 3, berarti ini 3 dibagi 100 seperti itu. Selanjutnya, melakukan perhitungan rasio konsistensi untuk memastikan bahwa matriks relasi antar kriteria sudah bernilai benar. Nah, pada poin ini itu kita harus membuat sebuah fungsi terlebih dahulu. Fungsi. Nah, di dalam MATLAB disarankan itu dalam pembuatan fungsi itu dibuat script baru. Seperti ini. Nanti kan depannya adalah function, terus depannya itu adalah variabel yang akan dimasukkan. Ini kan rasio konsistensi ditutup, terus sama dengan nama fungsinya itu konsistensi AHP. Terus parameter masukannya relasi antar kriteria. Dan jangan lupa dikasih n setelah function. Terus pemanggilannya itu kita sesuaikan yang di modul itu. Rasio jangan lupa di kotak, tutup kotak, kurung siku ya namanya, seperti ini. Nah, terus pasti save sebisa mungkin disamakan namanya. Nah, setelah di save nanti kan ikonnya jadi fx. Nah, ini menandakan adalah script yang berisi function atau fungsi. Oke, lanjut. Jadi yang pertama adalah menentukan indeks konsistensi acak yang digunakan. Nilai yang nantinya dipakai adalah nilai pada indeks banyak jumlah kriteria yang sama. Di sini nilainya udah acak ya, tapi jumlahnya harus sesuai dengan jumlah kriteria yang ada. Jadi di sini 000 ini udah acak sebenarnya. Nanti harusnya bisa diganti lagi. Tapi jumlahnya harus sama dengan jumlah kriteria. Selanjutnya, menghitung jumlah kriteria yang sesuai dengan ukuran matriks relasi antar kriteria. Di sini rumusnya menggunakan fungsi. Fungsi size, relasinya dimasukkan, nanti akan disimpan di OP dan jumlah kriteria. Selanjutnya, menghitung nilai lambda, yaitu nilai eigenvalue dengan menggunakan fungsi eigenvector. Di sini fungsinya itu 8 ya. 8. Ini fungsinya, parameter masukan, terus ini outputnya akan disimpan di lambda. Menentukan maksimal nilai lambda yang telah dihitung sebelumnya. Ya, tinggal max ya. Jadi setiap bahasa pemrogram itu pasti fungsi maksimal ya, pasti max. Terus disimpan di max lambda. Selanjutnya menentukan nilai indeks konsistensi dengan rumus max lambda min n dibagi n min 1. Jadi n-nya itu adalah jumlah kriteria. Max lambda dikurangi n, yaitu jumlah kriteria, dibagi n jumlah kriteria min 1. Ini 1. Oh, 1 memang gini. Dari mata saya kok seperti I tadi. Selanjutnya, menghitung rasio konsistensi untuk mendapatkan jawaban akhir. Nah, jadi rumusnya itu adalah indeks konsistensi yang sebelumnya, terus menggunakan indeks acak, 1, jumlah kriteria, seperti itu. Terus kita memasang jika nilai rasio konsistensi lebih dari 0,1 maka tampilkan pesan kesalahan. Jadi kalau lebih dari 1 kita berikan seperti error lah, seperti tampilan error. Rasio konsistensi adalah ini itu float terus 1,2. Matriks yang dievaluasi tidak konsisten, seperti itu. Dan jangan lupa di n
AND untuk if dan AND untuk function. Ini fungsi hitung konsistensi AHP itu sudah selesai, jadi seperti ini. Jadi kemungkinan nanti yang akan diubah-ubah hanya indeks acaknya, tapi di bawahnya itu adalah fungsi dari hitung konsistensi pada metode AHP. Selanjutnya, jika rasio konsistensi yang dihasilkan memiliki nilai kurang dari 0,1, maka dilakukan perhitungan berikutnya. Jadi kan misal di sini if-nya nggak jalan nih, berarti selanjutnya itu kita panggil if lagi jika 0, kurang dari 0,1. Terus jangan lupa n. Nah, di sini kita memanggil sebuah fungsi lagi, fase AHP. Nah, di sini kita harus membuat script lagi yang berisi fungsi fase AHP. Kita copy aja, ini sama. Tinggal depannya itu kita tambahkan function, terus n. Nah, sini akan melakukan perhitungan fase AHP cukup panjang. Kita simpan dulu. Nah, kita lanjut melakukan perhitungan bobot menggunakan metode fase AHP. Menghitung nilai skor akhir dengan mengalihkan data dengan masing-masing bobot antar kriteria. Nah, di sini kita deklarasikan fase relasi kosong. Lalu seperti tadi kita mengesize atau menghitung bobot skor. Relasi antar kriteria masukkan ke jumlah kriteria dan jumlah data. Selanjutnya, melakukan konversi masing-masing relasi antar kriteria menjadi TFN. Melakukan perhitungan pada matriks relasi antar kriteria. Jadi di sini itu kan tadi yang segitiga bawah tadi itu masih 00 kan. Nah, sekarang kita masukkan nilai kriteria yang tadi kita buat dengan menggunakan fungsi ini. Masukkan nilai pada bagian segitiga bawah sesuai dengan nilai pada tabel kriteria yang tadi kita sudah asumsikan. Rumusnya seperti ini. Melakukan perhitungan pada matriks relasi antar kriteria. Jadi di sini kita copy paste dulu. Kita rapikan sebentar biar terlihat enak. Di sini ada kondisi. Jika nilai matriks relasi antar kriteria lebih dari 1, maka nilai TFN yang digunakan adalah kriteria pada kelompok pertama. Jadi lebih dari 1 akan menjalankan statement ini, yaitu nilai TFN yang digunakan adalah kriteria pada kelompok pertama. Selain itu, berarti di bawah 1 maka akan digunakan nilai kriteria pada kelompok kedua. Seperti itu. Selanjutnya, hitung jumlah dari masing-masing TFN yang dipakai dalam matriks relasi antar kriteria. Kemudian dari nilai tersebut jumlahkan nilai pada masing-masing kelompok kriteria. Jadi ini perulangan, terus nanti di akhir itu disum. Kemudian dari nilai tersebut jumlahkan nilai pada masing-masing kelompok kriteria. Seperti itu. Oh, ada yang ketinggalan. Setelah selesai, lanjutnya itu melakukan perhitungan pada masing-masing nilai relasi pada masing-masing kolom. Melakukan pembagian dengan jumlah relasi pada masing-masing kolom, kemudian catat jumlah dari pembagian tersebut untuk setiap kolomnya. Jadi ini pertamanya itu melakukan perhitungan pada masing-masing nilai relasi pada masing-masing kelompok, jadi yang di sini. Terus yang kedua itu melakukan pembagian dengan jumlah relasi pada masing-masing kolom. Bagian.
mana tadi? Oh, ini di sini. Kemudian setelah itu catat jumlah dari pembagian tersebut untuk setiap kolomnya. Nah, di sini di akhir for and kedua itu akan dicatat kolomnya. Nah, di sini masuk ke rumus, melakukan perhitungan derajat kemungkinan menggunakan rumus seperti yang ada di modul. Masukin aja yang ini. Nah, ini dimasukkan. Terus melakukan perhitungan pada masing-masing data dengan indeks baris dan kelompok tidak sama. Ini yang pertama. Terus selanjutnya memasukkan nilai awal derajat kemungkinan M1 dan M2 sesuai dengan rumus di atas. Seperti ini. Jadi ini yang dikondisi itu adalah sesuai dengan rumus. Ada lagi, menghitung nilai derajat kemungkinan menggunakan rumus yang ada di atas. Nah, di belakang. Jadi ini segini itu adalah sesuai dengan rumus yang ada di sini. Oh, ini kurang n. Pas belum nih? Sebentar, n-nya kayaknya ada yang kelebihan. Oh ya, ini double. Nah, oke lanjut. Menghitung nilai bobot menggunakan nilai derajat kemungkinan minimal pada masing-masing kriteria. Rapikan sebentar. Selanjutnya, melakukan normalisasi terhadap nilai bobot yang telah dihitung, yaitu dengan cara membagi masing-masing nilai bobot dengan total semua bobot. Nah, seperti ini. Nah, segini itu adalah fungsi dari Vasia HP. Jadi ya kemungkinan berubah itu hanya bagian sini, daerah yang dimasukkan rumus yang digunakan ini. Jadi ini akan disesuaikan dengan studi kasus yang akan dibahas nanti. Lainnya itu seharusnya sama, karena itu memang proses dari Vasia HP. Terus yang dihitung konsistensi pada HP itu yang diganti kemungkinan adalah hanya di sini. Karena ini kan acak toh. Itu. Terus kita kembali ke main. Nah. Masuk ke poin 7. Menentukan rentang kriteria untuk kesimpulan nilai yang digunakan dalam perhitungan. Jadi di sini udah ada. Jadi di sini kriteria yang dibuat itu ini aja. Kriteria yang dibuat diasumsikan seperti ini. Jadi di bawah 0,6 itu kurang. Terus else if di bawah kurang dari 0,7 itu cukup. Berarti nilai di antara 0,6 sampai 0,69 itu adalah cukup. Terus selanjutnya sama 0,8 berarti 0,7 sampai 0,79 itu baik. Di atas 0,8 itu berarti sangat baik. Terus di sini adalah output dari hasil perhitungan dari studi kasus
perusahaan. Terus kita coba run, mana run? Apa ini? Undefined variable SPK. Gimana emangnya? Sebentar. Oh ya, maaf guys, lupa saya. Aduh. Jadi nama file itu nggak boleh pakai spasi. Tapi kenapa saya menggunakan spasi? SPK VLAN 53. Oh ya, kelebihanan kita. Nah, nanti hasil dari proses yang cukup panjang ini outputnya seperti ini. Denny 0,8 sangat baik, Septa 0,7 baik, Sena 0,81 sangat baik. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih metode Vasia HP itu seperti itu. Cukup panjang sih memang, tapi semua itu memang dari algoritma Vasia HP tersebut. Kenapa Vasia HP? Karena HP itu memiliki kelemahan, terus ditutup oleh fuzzy seperti itu. Jadi kurang lebih SPK Vasia HP seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.